bersama aku Rindra Yuantika, mahasiswi dari program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikaritas. Nah, kali ini di YouTube channel saya akan membuat sebuah video yaitu menjelaskan tentang COVID-19. Tentunya tidak asing dong kalian mendengar penyakit tentang COVID-19 ini, dan yang sekarang menjadi sebuah permasalahan dan pastinya masih merebah termasuk di Indonesia. Nah, untuk video saya kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang beberapa materi tentang penyakit COVID-19, mulai dari bagaimana penyakit itu, apa yang dimaksud dengan penyakit itu, kemudian bagaimana penyebabnya, kemudian penularannya bagaimana, kemudian apa yang bisa kita lakukan, dan tentunya nanti saya akan menjelaskan juga bagaimana kita melakukan metode untuk meningkatkan kesehatan di kala pandemi COVID-19 ini. Dan buat kalian saya ingatkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya kali ini. Dan juga tetap nonton terus video saya kali ini untuk kalian tahu bagaimana isi-isinya. Terima kasih. Oke guys, baiklah langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari pengertian dari virus corona dan juga penyakitnya yang sering kita sebut dengan COVID-19 itu sendiri. Nah, coronavirus ini atau yang bisa disebut dengan COV merupakan bagian dari keluarga yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang bisa disebut dengan MERS-CoV, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang bisa disebut dengan SARS-CoV. Nah, kemudian untuk pengertian penyakit COVID-19-nya itu sendiri, COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 atau sering disebut dengan virus corona, dapat ditularkan melalui droplet ataupun bisa disebut dengan percikan ketika orang yang sudah terpapar virus corona tersebut batuk ataupun bersin ataupun berbicara dengan kita, dan dengan orang yang sudah positif mengidap penyakit COVID-19. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk etiologinya atau yang bisa disebut dengan penyebab dari infeksi virus corona atau COVID-19 itu sendiri disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem bagian pernafasan kita. Nah, di sini pada sebagian besar kasus orang yang telah mengidap COVID-19 ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang berat seperti pneumonia ataupun yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang manifestasi klinis dari COVID-19 itu sendiri atau yang bisa disebut dengan tanda dan gejala yang bisa kita rasakan jika kita mengalami penyakit COVID-19 itu sendiri. Nah, gejala pada umumnya itu yaitu ada demam, kemudian batuk kering, dan juga kelelahan. Nah, kemudian gejala yang sedikit tidak umum yaitu ada rasa tidak nyaman dan juga nyeri, kemudian kita merasakan nyeri tenggorokan, kemudian kita bisa diare, kemudian konjungtivis ataupun mata kita memerah, kemudian sakit kepala, kemudian hilangnya indera perasa ataupun penciuman,
kemudian kita bisa mengalami ruam ataupun kemerahan pada kulit, dan juga ataupun ada perubahan warna pada jari tangan ataupun jari kaki. Kemudian ada juga gejala serius yang bisa ditimbulkan dari penyakit COVID-19 ini. Yang pertama ada kesulitan untuk bernafas atau bahkan bisa membuat kita sesak nafas. Kemudian nyeri dada ataupun merasa tertekan pada daerah dada. Kemudian hilangnya kemampuan untuk berbicara bahkan bergerak. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan yaitu pencegahan dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Yang pertama yaitu kita selalu harus membersihkan tangan secara rutin dengan menggunakan sabun dan air ataupun cairan pembersih tangan tetapi yang berbahan alkohol. Nah, kemudian yang kedua selalu menjaga jarak yang aman dengan orang yang batuk ataupun bersin. Kemudian yang ketiga jangan kita sentuh mata ataupun mulut ataupun hidung saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Kemudian saat Anda batuk ataupun bersin, sebaiknya tutup mulut dan juga hidung dengan lengan ataupun tisu. Nah, kemudian tentunya tetaplah stay di rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Kemudian jika Anda merasakan demam ataupun batuk atau bahkan sampai sudah kesulitan bernafas, segera meminta bantuan medis dan hubungi terlebih dahulu. Kemudian ikuti arahan otoritas kesehatan yang sudah diberikan pemerintah seperti tetap stay di rumah, kemudian jaga jarak, kemudian ya seperti itu. Kemudian memberikan dan juga mensterilkan permukaan benda yang sering kita gunakan. Kemudian kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala-gejala penyakit saluran pernafasan yang sudah saya sebutkan di sebelumnya tadi. Kemudian juga terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu untuk keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak dan memang harus keluar rumah. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian berolahraga secara rutin dan juga beristirahat yang cukup dan mencegah stres. Kemudian selanjutnya yaitu ada juga cara penyebaran dari penyakit COVID-19 ini sendiri. Yang pertama yaitu dari percikan air liur orang yang sudah terinfeksi penyakit COVID-19 seperti dia dari batuk kemudian bersin. Yang kedua yaitu menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi penyakit COVID-19 itu sendiri. Kemudian menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur orang yang sudah mengidap virus corona tersebut. Kemudian bisa juga dari tinja ataupun feses, tapi untuk yang itu jarang untuk terjadi. Nah, kemudian ada pula penata laksanaan ataupun cara yang bisa kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk di dalam medis belum ada perawatan yang khusus seperti yang kita tahu yang bisa kita lakukan untuk menangani terlebih dahulu infeksi virus corona ini sebelum dibawa ke rumah sakit. Nah, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi gejala infeksi virus corona ini. Yang pertama, kita merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kemudian
Yang kedua, memberikan obat demam, nyeri, bahkan batuk yang aman dan sesuai kondisi penderita. Tetapi jangan juga berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu juga jangan berikan obat batuk pada anak di bawah umur 4 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, menganjurkan pasien yang sudah mengidap COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, dan untuk tidak keluar rumah agar tidak menularkan ke orang lain. Kemudian menganjurkan pada penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuh mereka. Kemudian gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk meredakan sakit tenggorokan dan juga batuk. Kemudian perbanyak istirahat, terus perbanyak asupan cairan tubuh, dan perbanyak juga mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin, nutrisi untuk kesehatan. Kemudian jika kita merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segera hubungi tim medis kesehatan. Nah, kemudian adapun penata-laksanaan yang bisa dilakukan oleh tenaga medis sendiri, yang pertama yaitu isolasi untuk pasien yang sudah terkena COVID ataupun masih PDP atau ODP. Kemudian yaitu berikan terapi simptomatik, kemudian terapi cairan, kemudian bisa juga bahkan melakukan fototoraks sesuai indikasi. Kemudian kita bisa melakukan ventilator mekanik bila pasien COVID-19 itu sendiri mengalami gagal nafas. Kemudian bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Nah, oke guys, untuk selanjutnya yaitu ada komplikasi ataupun penyakit lain yang bisa ditimbulkan dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Jika pada kasus yang sudah parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu pneumonia atau infeksi pada paru-paru, kemudian infeksi sekundernya pada organ lain yang bisa menyebabkan infeksi pada organ lain. Kemudian yang ketiga yaitu gagal ginjal, bisa juga gagal nafas, gagal jantung, dan juga gagal hati. Kemudian juga bisa menyebabkan akut cardiac injury, kemudian juga bisa menyebabkan akut respiratory distress syndrome, kemudian atau bisa disebut dengan ARDS, kemudian bahkan bisa menyebabkan kematian kepada pasien yang sudah mengidap penyakit COVID-19 yang sudah sangat parah. Nah, kemudian yang sudah saya jelaskan yang pertama di pembukaan saya tadi, saya akan juga menjelaskan yaitu bagaimana sih cara meningkatkan kesehatan di kala pandemi COVID-19 ini sendiri. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama dengan nutrisi. Nah, dengan mengkonsumsi makanan dan juga makanan makronutrisi, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak, dan kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang mikronutrisi seperti makanan yang mengandung vitamin dan juga mineral. Nah, kemudian yang kedua ada exercise ataupun olahraga. Nah, di sini pastikan Anda tetap berolahraga walaupun Anda tetap di rumah saja. Bisa Anda lakukan olahraga di rumah, kemudian olahraganya setiap hari selama 30 ataupun sampai 45 menit. Bisa dengan senam-senam ringan saja, kemudian dengan air. Nah, di sini kualitas dan volume cairan yang Anda minum sehari-harinya juga menentukan imunitas tubuh kita. Jika tubuh kekurangan cairan ataupun kurang minum air putih, maka bisa membuat metabolisme kita menjadi turun. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dengan matahari ataupun berjemur. Nah, dengan berjemur ini di bawah sinar matahari bisa meningkatkan imunitas tubuh dan juga bisa meningkatkan kualitas vitamin D dalam tubuh kita. Nah, oke guys, itulah beberapa penjelasan tentang penyakit COVID-19 yang bisa saya jelaskan. Nah,
untuk kali ini tadi kan saya sudah menjelaskan metode bagaimana sih untuk meningkatkan kesehatan di kala pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan yaitu ada 4, yaitu dengan nutrisi, kemudian olahraga, kemudian air, dan juga dengan berjemur. Nah, di sini saya memilih metode yaitu dengan olahraga. Nah, untuk olahraga ini tidak harus kita lakukan di rumah, maksud saya tidak harus kita lakukan di luar rumah, pastinya bisa kita lakukan tetap di rumah bahkan bisa bersama keluarga, dan kita bisa melakukan olahraga ringan saja. Nah, untuk video saya kali ini saya akan juga menunjukkan kepada kalian olahraga bagaimana sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk kita bisa meningkatkan kesehatan kita di kala pandemi COVID-19 ini. Nah, jika kalian saya ingat buat kalian tetap nonton terus video ini karena saya akan mempraktekkan sebuah senam ataupun senam ringan yang bisa dilakukan di rumah oleh teman-teman sendiri. Nah, nanti saya akan mencoba ataupun mempraktekannya bersama salah satu keluarga saya untuk biar kalian lebih memahami bagaimana sih olahraga yang ringan yang bisa kita lakukan di rumah untuk tetap menjaga kesehatan walaupun tetap di rumah saja. Dan tetap stay tune teman-teman. Halo guys, nah balik lagi sama aku. Untuk tadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan, untuk video saya kali ini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana sih metode untuk meningkatkan kesehatan dikala kita menghadapi pandemi virus corona ini sendiri. Nah, saya sudah menjelaskan tadi, saya akan mengambil yaitu tentang exercise ataupun olahraga ringan yang bisa kita lakukan walaupun tetap di rumah, dan saya akan mempraktekannya bersama dengan salah satu keluarga saya. Dan Mbak boleh memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Nanda, biasa dipanggil Heri ya. Panggil aja namanya Heri biar agak bagus, sopan kayak gitu ya. Ya, oke. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa cara olahraga yang bisa kita lakukan di rumah, yang ringan-ringan saja. Kita bisa melakukan olahraganya sekitar 30-45 menit. Oke, langsung saja. Halo guys, nah langsung saja kita mulai untuk praktek olahraga di rumah yang ringan yang bisa kita lakukan di rumah, tentunya bisa bersama keluarga. Yang pertama kita bisa melakukan dengan jalan di tempat. Nah, jalan di tempat ini bisa kita lakukan selama 20-45 menit. Nah, kita bisa melakukannya dengan hitungan bisa dengan 2 kali 8 sampai 3 kali 8. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa kita ulangi selama 2 sampai 3 kali, hitungan 8 kali selama sampai 20 sampai 45 menit. Nah, untuk yang kedua yaitu jika kalian mempunyai tangga di rumah, kalian bisa menaiki 2 sampai 3 anak tangga di rumah kalian, atau kalian misalnya tidak sanggup bisa dengan 1 sampai 2 tangga. Anak tangga dengan menaiki tangga. Tahu kan cara naik tangga? Nah, naik tangga 1 sampai 2 ataupun 3 selama 20 sampai 45 menit, diulangi beberapa kali. Jika kalian sudah merasakan seperti penat ataupun sudah kecapean gitu ya, kalian bisa istirahat dengan jalan di tempat seperti yang saya ajarkan tadi. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu dengan berjalan membentuk segitiga seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kalian bisa mengulanginya 2 sampai 3 kali putaran selama 8 kali hitungan, dan bisa melakukannya 20 sampai 45 menit. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Apa sudah mengerti untuk yang ketiga? Ya, mengerti. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dalam menggerakkan tangan. Kita bisa menggerakkan tangannya dengan menutup. Nah, ya itu sudah mengerti. Dengan menutup, membuka, kemudian menutup, membuka, menutup, membuka. Nah, kita bisa melakukannya kira-kira 2-3 kali sampai 8 kali hitungan sebanyak waktunya 20 sampai 45 menit. 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu masih digerakkan tangan, yaitu dengan gaya seperti ini. Nah, ya, tangan kanannya ke atas dan kirinya ke belakang. Nah, gerakan ini juga bisa dilakukan 2-3 kali hitungan 8 kali selama 20 sampai 45 menit, dan dari kanan ke kiri bisa. 1 2 3, kanan 1, kemudian kiri 2, kemudian kanan 3, kemudian kiri keempat. Nah, kita bisa melakukannya sampai 8 kali hitungan. Beberapa kali kita sanggup melakukannya selama 20 sampai 45 menit. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk gerakan kepada kaki. Di kaki kita bisa dengan mengangkat kaki seperti ini dan tangannya di depan. Kemudian jika kalian bisa menggerakkan telapaknya dengan seperti ini, nah kalian bisa menahannya sampai 10 detik. Kemudian lakukan ke sebelah kirinya. Nah, gerakan juga telapak kakinya selama 10 detik. Nah, kalian bisa melakukannya ini selama, ya turunkan, selama 20 sampai 45 menit. Nah, itulah gerakan senam yang ringan yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menghadapi pandemi virus corona ini. Terima kasih. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah demi Kau Tuhan, kita berdua walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahku. Samarkah aku bagai burung di sana yang dijual orang? Oke guys, itulah beberapa materi yang saya sampaikan tentang COVID-19. Buat kalian, jika menurut kalian dari penjelasan saya tadi ada kekurangan ataupun ada salah-salah kata, ataupun kalian ingin menambahkan apa yang saya jelaskan, kalian boleh menambahkannya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa lagi, saya ingetin buat kalian untuk like, komen, dan subscribe. Dan saya ingetin juga, tadi kan saya juga sudah mengajarkan metode-metode untuk meningkatkan kesehatan di kala pandemi ini. Nah, buat kalian bisa mempraktekannya di rumah tanpa harus untuk keluar rumah dan tetap stay di rumah untuk mencegah juga penularan dari pandemi tersebut. Dan kalian juga bisa melakukan kegiatan itu di rumah bersama keluarga untuk tetap menjaga kesehatan Anda walaupun di rumah. Terima kasih. Bye bye.